104.7 Sindo Jaya FM Surabaya, The Real News and Information. Saatnya kita akan bergabung dengan Wina Alifa yang kali ini berada di Singgasana Hotel Surabaya. Akan membantu Surabaya Forum yang kali ini mengambil tema Refleksi Kota Surabaya. Saya sapa Wina Alifa. Selamat siang, Wina. Selamat siang, Hilman. Apa kabar? Tadi ketemu, sekarang nanya. Kebalik, harusnya Hilman yang tanya kabar di sini ya, Hilman ya? Iya. Kalau saya lihat di gambar grup ini, situasi di sana sepertinya sudah siap ya untuk melakukan talk show. Betul sekali. Dan narasumber sudah hadir semua ya? Sudah hadir semua, tapi memang ada beberapa perubahan untuk narasumbernya, Hilman. Tapi talk show Surabaya Forum tetap berlangsung siang hari ini. Oke, Wina silakan untuk memandu talk show siang ini. Terima kasih Hilman. Selamat siang profesional Sindo Trijaya. Kita bertemu kembali di program Surabaya Forum dan kesempatan siang hari ini sangat istimewa karena dalam rangka hari ulang tahun Kota Surabaya ke-723. Program Surabaya Forum adalah kerjasama Sindo Trijaya FM Surabaya dengan iNews TV, MNC Play, Koran Sindo, dan tentu siang hari ini didukung oleh Hotel Singgasana Surabaya. Terima kasih untuk Hotel Singgasana Surabaya yang sudah menyediakan tempatnya di Amandaru yang sangat nyaman ini untuk kita berbincang-bincang siang hari ini. Profesional Sindo Trijaya, saya Wina Alifa yang akan bersama Anda sampai jam 4 nanti. Dan tentunya juga Anda yang masih sempat untuk datang ke Hotel Singgasana boleh langsung mampir nanti menuju ke Amandaru ya dan berbincang-bincang bersama kami di sini. Nanti untuk Anda yang bisa berinteraksi dari rumah atau dimanapun Anda berada siang hari ini Anda bisa menelpon ke 596-1047 atau bisa juga menyampaikan opini Anda, pandangan Anda terkait dengan Kota Surabaya yang dalam perjalanan ke depan tentu banyak membutuhkan sumbangan pemikiran dari kita semua warga Kota Surabaya. Anda bisa sampaikan lewat WhatsApp atau SMS ke 0811331047. Dan untuk program Surabaya Forum siang hari ini yang mengambil topik refleksi Kota Surabaya, sudah hadir narasumber siang hari ini. Langsung saja saya perkenalkan karena memang sudah sangat terkenal, tapi saya menyebutkan saja namanya. Ada Bapak M. Mahmud, anggota Komisi C DPRD Surabaya, sekaligus juga Ketua Badan Legislasi ya, Pak Mahmud. Selamat siang Pak Mahmud, terima kasih kehadirannya. Kemudian juga sudah hadir Bapak Murfin Joshua Sembiring, Rektor Universitas Widya Kartika Surabaya. Pak Murfin, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Kabar baik ya Pak Murfin ya? Baik, siap, biasanya kita ngobrol lewat telepon, sekarang bisa bertemu kembali. Kopi darat ya? Iya, Kopdar. Baik, juga sudah hadir Mas M. Arif An, Ketua Karang Taruna Kota Surabaya. Mas Arif An, terima kasih juga kehadirannya, membawa rekan-rekan Karang Taruna juga diajak ke sini ya. Baik, dari perwakilan RRI Surabaya tentunya diwakili nanti oleh Mas Arif An, banyak pemikiran-pemikiran yang akan disampaikan untuk Kota Surabaya. Terima kasih juga untuk kehadiran semua teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini di acara Surabaya Forum. Nah, Kota Surabaya kita tahu bahwa tanggal 31 Mei nanti akan menginjakkan usia ke-723. Ini berarti kalau kita flashback di tahun 1293, hari itu memang ditetapkan ketika pasukan Raden Wijaya berhasil mengalahkan pasukan Mongol. Kemudian sejarah Kota Surabaya memang sudah sangat panjang, bergerak dari Surabaya sebagai mungkin dulu desa atau kampung pertanian, kemudian bergeser menjadi kota perdagangan, bergeser kembali menjadi kota industri, dan sekarang ini Surabaya sedang mengarah kepada kota layanan jasa. Saya ini mendengar outlook atau bisa juga pandangan dari narasumber yang ada di sini. Saya ke Pak Mahmud dulu. Pak, tadi kan sebelum talk show memang sudah sempat mengungkap jati diri sebenarnya dari Pak M. Mahmud ini. Lahir di Surabaya, besar di Surabaya, mengabdi di Surabaya ya Pak ya, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Pak Mahmud, juga untuk semua narasumber kita yang ada di sini siang hari ini. Sekarang di Komisi DPRD Surabaya, Pak, apa yang bisa disampaikan pandangan tentang Kota Surabaya ini? Sudah semakin tua Kota Surabaya, Pak Mahmud. Ya, karena ini kota semakin tua itu semakin cantik. Harusnya, kita harus begitu ya Pak ya? Harus diakui bahwa kota ini semakin cantik dibanding ya
50-70 tahun yang lalu. Iya. Ya. Karena kenapa kok bisa cantik? Karena memang uangnya sekarang banyak, tinggal menghabiskan aja. Iya. APBD-nya Ada yang tertawa Pak Awi. 7,6 triliun. Iya. 7,8 tahun. atau 7,8 Pak? Ya 7,6 kemarin Iya. itu tinggal menghabiskan untuk merubah wajah ini kan dalam 1 tahun itu bisa. Kalau nggak bisa ya perlu dievaluasi. Iya. Lalu kalau kita bicara makna ulang tahun kota Surabaya, ya saya garis bawahi ulang tahun kota Surabaya 723 tahun. Betul. Bukan ulang tahun pemerintah kota Surabaya. Ya. Ini ada bedanya dan saya rasakan sekarang ini dan sebelum-sebelumnya Ya. yang sepertinya ini ulang tahun pemerintah kota Surabaya, bukan ulang tahun kota Surabaya. Ya. Kalau ulang tahun kota Surabaya, di dalam kota ini ada manusia, ada isinya kota ini berupa warga kota Baik. yang terbagi di RT RW kelurahan sekota Surabaya atau 31 kecamatan. Iya. Ya, 154 kelurahan atau 10.000 RT atau 1.500 RW lah, kira-kira seperti Iya. itu. Terbagi di situ. Maka kalau kotanya ini ulang tahun, idealnya warganya ini ya ikut merayakan. Betul. Bukan hanya nonton ya jadi Pak? penonton di kota sendiri. Iya. Sekarang ini yang adakan lomba itu antar dinas, tarik tambang, impli, dan sekitarnya seperti itu. Iya. Penontonnya nggak ada digelar di Taman Surya. Ya, kenapa seperti itu? Ada pawai bunga. Siapa? Ya bagus itu, ide-ide dari seperti itu tetap bagus karena melibatkan masyarakat. Tetapi coba dianalisa lebih dalam. Yang ikut PT A, ada PT ini, Iya. perusahaan itu, perusahaan mana warganya? Mana yang mewakili Mungkin arek karena asli ulang tahun, Surabaya? Pak. Karena ulang tahun supaya warga nggak repot gitu ya Pak ya. Datang aja nonton, menikmati gitu Pak. Mereka cuma disuruh melihat, tidak merayakan. Oh, beda ya Pak ya rasanya ya. Untuk yang berkepentingan, yang tidak berkepentingan malah menganggap ini bikin macet. Itu Tadi aja, bedanya. heeh. Tapi saya tetap apresiasi bahwa itu gagasan yang bagus. Cuman harapan saya sebagai arek yang lahir dan besar di Surabaya, asli arek Surabaya, berharap ada yang beda pada waktu tanggal 31 Mei setiap ulang tahun kota Surabaya. Misalnya, sudah anggap aja hari itu tidak boleh bicara bahasa lain selain bahasa Surabaya. Sak Kalau bahasa lain ngukum-ngukuni, didendos. sak ngukum-ngukuni, sak misu-misu ini dina iku tok oleh. Ya. Misalnya gitu, beda nanti secara nasional akan melihat, sing mlebu Surabaya saiki kudu basa Surabaya rek. Nek gak iso ya meneng ae. Baik. Ini Pak Mahmud kayaknya Misalnya gitu. banyak ide nanti ya untuk hari jadi kota Surabaya begitu. Tapi saya ke Pak Murfin dulu Pak, dari kacamata akademisi dari bidang pendidikan, bagaimana melihat kota Surabaya ini Pak? Kalau nggak salah di Surabaya ini sudah ada sekitar 70 perguruan tinggi. Itu baru dari perguruan tingginya saja Pak ya, belum termasuk sektor informal, kursus-kursus begitu ya, banyak sekali institusi pendidikan di kota Surabaya ini. Pak Murfin melihatnya bagaimana kalau dari sisi itu Pak? Jadi tahun 2009 sebelum Bu Risma menjadi wali kota, saya termasuk salah satu tim yang mendesain Renstra Kota Surabaya. Ya. Kita seminggu di Tretes ya, jadi Pak Taswin asisten itu masih bisa jadi saksi ya, dulu di Bapeko ekonomi. Jadi kita seminggu itu mendesain bahwa kota Surabaya ini menjadi kota jasa dan perdagangan, tidak menyentuh soal pendidikan. Nah ini mencegah. Yeah. Dan itu kita breakdown konsekuensinya. Jadi jangan heran sampai hari ini kalau banyak perbankan, banyak perhotelan, karena memang implementasi daripada jargon itu gitu kan. Nah, tetapi memang tidak dipungkiri ternyata di kota Surabaya ini juga banyak pendidikan, banyak intelektual gitu kan. Jadi kita senang. Namun saya kira kalau soal perguruan tinggi itu kebetulan ranahnya pusat, dari Kemenristek Dikti langsung ke Kopertis dan Uju. Kalau soal pendidikan, saya menyoroti tentang Undang-Undang 23 tahun 2014 otonomi daerah yang
sering diributkan ya awal-awal itu sebelum Bu Risma dilantik dengan Pak WW kan menyatakan akan menggugat ya ke MA dan seterusnya itu, sehingga saya berkomentar di forum, orang pejabat kan disumpah harus manut pada undang-undang kan, mestinya nggak usah jadi kemarin dilantik ya, karena undang-undang itu kan menyatakan bahwa kewenangan provinsi itu akan ke SMA dan SMK itu ada di provinsi gitu kan. Nah ini saya melihat dari aspek itu mungkin kurang pas, perlu ada perenungan ya di dalam ulang tahun Surabaya ini. Tetapi dari segi sektor pendidikan fisiknya saya kagum bahwa alokasi anggaran dana pendidikan kan besar sekali di Surabaya ini ya. Jadi di pinggiran-pinggiran kita lihat gedung-gedungnya bagus ya. Waktu itu ini peran kan banyak ini, saya juga di SK-kan Bu Risma sebagai Dewan Pendidikan Kota gitu ceritanya. Saya usul bagaimana kalau ada percepatan mutu pendidikan orang pinggiran kota Surabaya dengan cara apa? Bisa nggak dimutasi guru-guru yang top di SMA 5 gitu ya, dimutasi ke Benowo misalnya dengan memberi insentif tertentu misalnya, sehingga pengikisan sekolah yang disebut sekolah favorit itu nanti tidak hanya ada di tengah kota gitu kan, itu dia persoalan. Kalau infrastruktur oke lah, tetapi mutu itu saya kira belum gitu ya, dan itu mungkin belum direspon pendapat kita gitu. Jadi dari aspek pendidikan saya kira relatif baik ya, walaupun memang kita tercengang setelah ada masalah-masalah amoral dan sebagainya. Ini juga kita menjadi pertanyaan, keluaran sebuah pendidikan itu apa yang salah gitu kan di dalam proses belajar mengajarnya. Mungkin sementara itu dulu. Itu ya dari Pak Burfinas. Sekarang saya ke Mas Arif An, Ketua Karang Taruna Kota Surabaya. Apa yang mau disampaikan atau pandangan yang dimiliki untuk wajah Kota Surabaya di ulang tahunnya ke-723 ini, Mas Arif? Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya kami diundang di acara Surabaya Forum ini, bahwa memang setiap ulang tahun itu seharusnya memang ada sebuah perubahan yang itu merupakan khususnya kalangan muda itu merasa memiliki kota. Kami melihat betul bahwa kita ini kehilangan, anak muda kita ini kehilangan tentang Surabaya ini apa. Tadi Pak Namu sudah sampaikan Surabaya itu apa. Dulu kan Bu Risma kan sampaikan iki Surabaya. Nah, itu harus tancap ke anak muda kita. Jadi hari ulang tahun itu pemaknanya kita adalah bagaimana kemudian Surabaya ini tertancap pada mereka, sehingga kemudian kalau mereka kemudian anak muda kita itu sekarang itu yang kita gelisahkan adalah tentang kenakalan remaja, kemudian narkoba dan sebagainya itu, maka ketika kita ngomong Surabaya ini mereka paham bahwa ternyata budaya Surabaya seperti ini. Saya melihat betul bahwa kita ini memang banyak yang kemudian harus kita garap. Khususnya sekali lagi kami yang berbenturan di bawah dengan generasi muda itu, kami sangat gelisah betul melihat di media itu kemudian ada pelecehan seksual yang anak yang umur sampai kelas 4 SD dan lain sebagainya. Itu ternyata memang banyak faktor yang mempengaruhi mereka. Nah, saya berharap intervensi pemerintah ini muncul di sana, hadir di tengah-tengah generasi muda kita ini untuk mari mencari sesuatu yang terbaik yang kemudian mereka tidak lepas dari sebagai arek Surabaya itu. Iya, oke. Baik, itu dulu ya Mas Arif. Nanti kita lanjutkan lagi Profesional Sindo Trijaya. Segmen berikutnya nanti saya juga bertanya kembali kepada narasumber, khususnya ke Pak Mahfud. Pak, tadi ada yang menarik, nanti bisa dijelaskan Pak tentang budaya arek. Tadi sempat kita singgung sebelum on air tadi ya. Budaya arek Surabaya dalam hal ini itu seperti apa sih? Termasuk audiens juga boleh nanti langsung bisa berinteraktif dengan kami di sini. Tapi sekarang kita akan kembali dulu ke studio bersama Hilman. Surabaya Forum akan kembali sesaat lagi.
Sini foto. Kita kembali akan bergabung dengan teman-teman di Singgah Sana Hotel yang kali ini menggelar Surabaya Forum, dan saya kembali bersama rekan saya Wina Alifa. Wina, silakan. Baik, terima kasih Hilman. Profesional Sindo Trijaya, kita melanjutkan kembali bincang-bincang kita dalam Surabaya Forum, dan ada yang saya ralat. Kalau tadi saya sampaikan bahwa talk show ini dari jam 2 sampai jam 4. Pak Mahmud, terima kasih saya diingatkan. Karena yang betul adalah jam 2 sampai jam 3 Pak Mahmud. Karena Pak Mahmud juga nggak bisa terlalu lama kan ya? Kalau saya sampai pagi sih ya. Sampai pagi ya. Surabaya. Oke, baik, kita masih membicarakan tentang refleksi kota Surabaya di hari ulang tahunnya ke-723. Anda yang ingin bertanya boleh kepada para narasumber atau menyampaikan pemikiran Anda tinggal telepon saja ke 596 1047, juga SMS dan WhatsApp ke 0811 33 1047. Pak Mahmud lagi Pak, mengawali segmen kita yang kedua. Surabaya ini punya kekhasan, punya budaya, punya karakteristik khusus yang itu hanya dimiliki oleh kota Surabaya Pak, yang tidak dimiliki kota lain atau daerah lain. Tadi istilahnya Pak Mahmud itu adalah budaya arek. Nah, itu yang seperti apa Pak? Dan apakah sekarang ini sebenarnya orang-orang Surabaya sendiri masihkah begitu mengakui atau bahkan masih melestarikan budaya arek itu sendiri Pak Mahmud? Iya, diakui atau tidak, tapi kalau memang sudah masuk Surabaya, terasa sekali orang luar yang masuk kota Surabaya, hidup di kampung di Surabaya itu pasti merasakan, oh gini, perubahan suasana. Iya. Misalnya, Nanti kita bisa tanya itu ya, ke Pak Murni ya? Iya, yang pakai sendiri. Betul. Ya, nanti Pak bagaimana? Murni dari Sumatera Utara Iya, ini. bagaimana bisa di sini, misalnya dari luar Betul. atau dari Medan masuk Surabaya, hidup di kampung, pasti merasakan Iya. perubahan suasana di desa sana atau di tempat yang sana dengan di sini. Ternyata arek Surabaya itu kasar ngomongi, hati nih halus. Betul. Kasarannya nek Surabaya. Ya. Kalau dia itu baik sama kita, kepala itu dikasihkan. Itu Surabaya asli. Itu antara lain ya dari sekian macam karakter arek-arek. Tapi nek digarai, aduh. Sejarah mencatat 10 November dan terjadi perang di Surabaya. Itu gara-gara digarai sama Jepang dan Belanda. Ngamuk. Sampai jenderal-jenderal mati. Katanya tidak ada jenderal mati ketika perang di mana-mana kecuali di Surabaya. Arek Surabaya itu nek duwe salah jaluk sepuro. Langsung ikhlas. Tapi nek jaluk sepuro sing di sepuro gak gelem, ayo tak anteni nang ndi. Tak payu misalnya. Itu Surabaya. Gitu ya Pak ya. Iya. Implikasi dari karakter atau budaya arek itu dalam pembangunan kota Surabaya ini apa Pak? Apa berarti itu membuat orang-orang Surabaya ini memiliki partisipasi yang tinggi karena ada kecintaan yang tinggi terhadap kotanya? Karena dia lahir besar Surabaya kayak saya ini, mesti tidak rela kalau Surabaya diacak-acak atau dibuat kotor atau dibuat main-main sama teroris. Kita nggak rela. Dan Surabaya ini menurut saya ini ya, orang lain juga boleh berpandangan yang beda. Menurut saya Surabaya ini aman dari macam-macam pengeboman. Betul. Di Solo, di sana ada. Tapi Surabaya aman. Kenapa? Karena di samping budaya arek yang familiar, tahu gejala yang nggak beres mesti segera lapor, juga dijaga oleh Sunan Ampel dan Bakungkul. Kira-kira begitu ya. Tapi arek Surabaya itu antara lain ya terbuka, bloko suto belak-belakan. Apa ono gak cocok, ya wis rame gak apa-apa, pokoknya mari. Mari selesai salaman, gak ada dendam. Tapi nek digarai, ya bisa lebih dari ini kasarnya. Iku wong gendeng itu. Tapi nek aku digarai bisa lebih gendeng. Misalnya gitu, itu Surabaya ngomong ini. Nah saya berharap dalam rangka ulang tahun kota Surabaya, ayo pemerintah kota bikin himbauan atau aturan khusus 31 Mei ngomong Surabaya. Ya gak apa-apa sing kayak Pak sendiri ya harus melok-melok Surabaya. Aku iso. Iya, makanya tapi iso saja. Iso. Harus mau panganannya serawon kok. Saya di kampung dipanggil Caca. Ya, di kantor juga dipanggil Caca. Saya budayakan itu, nggak boleh malu. Ada yang dipanggil Caca, ada Surabaya malu. Caca, apa? Becak yang gini Cak. Tuh, dipikir itu kan becak. Nggak apa-apa, Caca itu Surabaya. Ono sing becak barang, makanya disebut Cak.
Kira-kira gitu. Egaliterisme dari RS Surabaya. Iya, bangga, harus bangga. Kenapa kalau ada lomba cakning di tempat lain, ada lomba-lomba panggilannya itu yang dibuat lomba. Iya. Nah, itu saya kira cakningnya sendiri harus asli Surabaya dan ngerti bahasa Surabaya. Akhir-akhir ini saya lihat enggak. Iya. Cakning itu kadang-kadang ya pokoknya ganteng, dukur, gak peduli asal itu kondi. Iya. Kayak saya ngomong Surabaya tak jak ngomong. Undang kulo niku ndi? Karo. Kampung Lawas Karo. Pati kan Karo. Mas Pati ndi karo. Surabaya ada gunungnya enggak? Ada Pak. Apa? Gunung Anyar sampai Gunung Sari. Wah. Pojok kono ya ono ae. Kira-kira gitu ya. Harus menguasai Surabaya. Kira-kira itu ya, karena teman-teman ini juga ingin ngomong juga ya. ingin ngomong juga. Kalau saya sehari betah ngomongnya. Iya. Apa mana soal Surabaya? Ya, terima kasih. Sebelum ke Pak Murfin yang Surabaya import ini, ke Mas Arif dulu aja. Mas Arif, budaya cak ya di kampung-kampung terutama, apa sih yang masih terasa begitu, keakraban, keguyupan, cangkruk itu ya, itu kan karakter Surabaya. Tapi apa sih, kadang soalnya kalau kita bicara cangkruk itu agak dimaknai negatif gitu. Tapi apa hal positif dari karakter budaya arah ini di Surabaya yang masih kuat melekat? Saya kira yang paling kuat itu teman, khususnya saya lihat di generasi muda itu cangkrukan itu sekarang memang luar biasa. Apalagi munculnya kopi juga gitu ya. Di mana-mana kalau nggak minum kopi katanya nanti salah paham. Nah itu kemudian di mana-mana ada. Nah pada saat kemudian itu muncul, itu yang saya lihat adalah itu muncul rasa kekeluargaan dan kegotong royongan yang muncul di sana. Jadi dia berinteraksi di sana. Saya kira ini lebih bagus dibandingkan kemudian teman-teman ini kemudian cangkruk, kemudian buka miras begitu ya, atau pesta sebagainya itu. Yang ini di kampung itu luar biasa. Dan memang kita kepingin kampung-kampung Lawasita ini, kampung-kampung Surabaya ini memang harus dimunculkan itu. Saya lihat ini gardu atau kemudian pos kampling kita ini sepi. Iya. Dulu tuh kalau kita inginkan sebenarnya gini, ada kampung itu kemudian ada pos ya. Kemudian di sana itu tangkruknya teman-teman itu. Selain dia itu tangkruk itu berinteraksi dan mengadakan rembukan kampung, menaik kampung, dia juga ngawasi ini kampungnya itu, keamanannya itu. Sekarang itu tidak. Nah, sekarang itu paling banyak adalah sewa ini security. Karena nggak mau bebani melean gitu. Nah, karena kan dulu kan sering itu, sekarang enggak. Nah tapi saya melihat anak-anak muda kita ini interaksinya luar biasa. Kalau kita teman-teman saya sampaikan, ya HP-an monggo lah, BBM monggo. Tapi perlu ada kopi darah tadi. Iya. Itu penting. Diantaranya di itu seperti itu. Sosial media Pak ya, mau nggak mau kita akui juga sedikit mengikis budaya arah ini. Pak Murfin, nah kita ini yang orang Surabaya pengen tahu begitu. Apa yang dulu pertama ditangkap Pak Murfin dari budaya wong Surabaya ini? Sempat terkaget-kaget nggak? Tapi kan kalau dari Sumatera Utara agak ada kemiripan karakter ya Pak ya? Keras, belak-belakan begitu. Kalau melihat orang Surabaya sendiri bagaimana? Terus terang ya, betul. Kalau orang kita nggak setuju bukan hanya di Anteng, salah satunya suku yang pernah makan orang dan orang Batak. Yang makan orang, iya. Kalau nggak cocok ya. Iya. Saya senang, makanya kenapa saya pilih saya berkarir di Surabaya ini. Saya lihat, wah saya dari Sumatera ini cocok nih gitu ya. Anak saya lahir semua di sini. Nah, supaya nggak diusir, istri saya orang Jawa Timur juga. Nah, jadi harus itu saya kira ini harus diimplementasikan ke semua kita yang ada di kota Surabaya ini ya, termasuk pemerintah, legislatif, eksekutif gitu kan. Jadi saya kira terus terangan itu penting ya, karena clean government itu kan sangat penting ya sekarang ini ya. Jadi kita juga ke depan ingin bagaimana hubungan wali kota dengan DPR seperti Ahok itu kan dia terus terang menunjukkan ada banyak permainan di sana dan sebagainya. Ini saya kira perlu keberanian dari seorang Bu Risma ya, kalau dia memahami bahwa ini adalah kota Surabaya yang betul-betul memang harus berani menyatakan yang benar, walaupun nanti pahit dalam jangka pendek, jangka menengah, tapi jangka panjang itu kan pasti kota ini semakin baik. Saya kira itu. Jadi harus berani menyatakan benar apapun taruhannya. Itu saya kira kesatrianya orang Surabaya itu harus seperti itu. Saya kira itu. Oke, baik. Ke Pak Mahmud lagi Pak, masih tentang ulang tahun kota Surabaya gitu ya.
Tadi kan ya rakyat Surabaya cuma jadi penonton saja gitu. Senang-senang saja sih disuguhi berbagai atraksi gitu ya, berbagai acara. Tapi mungkin akan lebih mengenal lagi kalau juga bisa terlibat di acara-acara itu. Nah masalahnya kan oke, ikut terlibat, tapi anggarannya ada nggak Pak untuk membiayai berbagai kegiatan? Kalau toh memang harus melibatkan warga Surabaya juga. Ya, kalau di pemerintah kota ada untuk anggaran kalender event setiap tahun. Rutin itu saja ada di pemerintah kota pakai APBD. Berapa Pak kira-kira anggarannya? Saya nggak hafal ya, tapi ada ya miliar-miliar. Oh, sampai M-an ya? Maksud saya, bagaimana warga kota ini merayakan ulang tahun kotanya, bukan pemerintah kota yang menyelenggarakan event untuk warga kota. Ya, tapi memfasilitasi nggak apa-apa, menggagas nggak apa-apa, karena pemerintah kota harus seperti itu. Partisipasi murni warga kota untuk merayakan ulang tahun kotanya harus dicipta. Sekarang ini enggak punya pemikiran sampai segitu. Saya sudah usul. Saya sampaikan kepada pemerintah kota. Saya Bu mau bikin event 31 kecamatan. Saya biaya sendiri supaya orang itu ikut merayakan hari ulang tahun kotanya. Misalnya jalan sehat atau pakai panggung hiburan atau apa, yang penting tahu kalau Surabaya sekarang ulang tahun ke 723. Sampai sekarang belum direspon, padahal nggak minta uang saya. Uang nanti saya nyari sama teman-teman yang mau bantu merayakan kotanya, tidak pakai APBD. Nah, kalau itu dari sisi partisipasi warga kota. Lalu yang tersisa tadi masalah budaya, ya ada beberapa kalimat yang dianggap asli Surabaya atau budaya Surabaya itu dianggap meso, kasar. Kalau kita ngomong di Jakarta sama orang sana, oh iya Surabaya itu orangnya misuan. Kalimat, ya mohon maaf ini nggak bermaksud apa-apa, ini ciri khas Surabaya. Gitu ya Pak ya. Jancuk misalnya, itu belum tentu meso. Misalnya saya kasih contoh ya, bisa juga ngagumi orang. Betul. Misalnya begini. Jancuk ada kucing ayu nih, bapak sunat nanti ya. Misalnya gitu, itu kan kagum. Luar biasa. Tapi dengan intonasi yang beda makna. Betul. Jancuk matamu gak ngelok kan? Sudah beda jancuk. Tergantung orangnya. Tapi semuanya dianggap kalimat jancuk itu jelek. Kalau sama teman-teman perguruan tinggi di ITS sudah diubah, itu ya cerdas, ulet, kreatif. Bisa begitu. Pak Murni menahan tawa. Faktanya begitu. Kalau mau Surabaya asli ya begitu. Saya ini kebetulan arek lor-loran ya. Jadi buka rumah wis kumpul ngomong Surabaya. Jadi yo ketok. Nah Jakarta naik taksi ya Surabaya Mas. Iya. Kok tahu Pak? Ngomongin. Logatnya. Saya tanya sama Tegal. Iya. Kok tahu? Ya logatnya. Kalau Surabaya harus pertahankan. Iya. Nanti kita lanjutkan lagi Profesional Sindo Trijaya. Audiens silakan nanti menanggapi, bisa langsung ngobrol dengan narasumber. Dan nanti segmen berikutnya kita nanti sudah sampai segmen terakhir ya. PR apa sih yang dihadapi Kota Surabaya ini ke depan? Tentu kita berharap Kota Surabaya akan lebih baik lagi nanti di momentum ulang tahun Kota Surabaya ini. Kita kembali dulu ke studio bersama Hilman. Universitas Berintegritas Surabaya bekerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri, Victoria University of Wellington, New Zealand, institusi pemerintahan dan perusahaan dalam dan luar negeri. Universitas Berintegritas Surabaya membuka pendaftaran calon mahasiswa baru di gelombang pertama Februari sampai April, gelombang kedua Mei sampai Juni, dan gelombang ketiga bulan Agustus sampai September. Universitas Berintegritas membuka program sarjana S1 untuk fakultas ekonomi, fakultas teknik, jurusan teknik industri, teknik kimia, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, serta fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Universitas Berintegritas juga membuka program master sarjana S2 untuk magister ilmu administrasi dan magister manajemen. Persyaratan cukup mudah, yaitu kebutuhan ijazah, KTP, kata, pas foto, dan transkrip nilai, serta keterangan pindah bagi mahasiswa.
Informasi lebih lanjut dapat masuk Universitas Filsafat Jalan Arif Muhammad Indah, Kabupaten Surabaya. Telepon 031 592 3815 031 592 3815 atau 0222 3335 7669. Sekali lagi 0222 3335 7669. Klik www.unpra.ac.id atau www.stsarjanaunpra.ac.id. Unpra, Universitas Filsafat Surabaya, perguruan tinggi unggulan dengan biaya terjangkau. Susah banget ya badan kayaknya kayak tubuh kamu lagi terus istirahat cukup dan minum Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline Power, iya, Cheers Alkaline Power adalah air dengan kandungan alkaline yang memiliki pH seimbang, jadi bisa menjaga pH tubuh. Apalagi minum ini setiap hari untuk membantu menjaga kondisi tubuh. Oh iya, ini manfaatnya Cheers Alkaline Power juga bisa menjaga namanya Cheers Alkaline. Yang Cheers Alkaline itu loh, dia karena sangat liwat, jadi banyak konsumsi asupan dengan kandungan alkaline. Oh iya, Cheers ini juga mengandung antioksidan loh. Dengan membuat alkaline power memiliki pH seimbang berdasarkan tingkat asam tubuh, keaman dan terpercaya dalam proses eliminasi. Cheers Alkaline Power mampu menyeimbangkan pH tubuh serta memaksimalkan penyerapan mineral dalam tubuh. Minum 3 liter sehari menyebabkan tubuh segar, sehat, dan fit everyday. Cheers Alkaline Power. Kembali itu di Surabaya Forum. Kembali kita akan menuju ke Singgasana Hotel Surabaya dan sekarang kita akan bergabung dengan Bina Alifah. Silakan. Baik, terima kasih Hilman. Segmen terakhir kita, Profesional Sindo Trijaya. Saya mengundang audiens yang hadir di sini untuk ikut berinteraktif kepada narasumber. Ada Dr. Ananto, mungkin juga Pak Antoni Baktiar bisa ikut berbincang, Pak. Apa yang mau disampaikan dalam rangka ulang tahun Kota Surabaya ini ke-723. Profesional Sindo Trijaya yang sedang mendengarkan bincang-bincang. Kita tentu juga ingin mendengarkan pandangan dari Bapak-Bapak semua. Silakan. Pak Antoni dulu atau Dr. Ananto, monggo. Ya, silakan. terima kasih Mbak Wina atas waktunya. Iya, sami-sami Pak Antoni. Ya, iya terus dari gini. Intip-intipan nih Pak kalau gitu. Saya Antoni Baktiar dari Forum Indonesia Bersatu, Bu ya. Ya. Saya ingin nyoroti yang simpel-simpel aja, Mbak. Baik. Surabaya ini kan makin lama kan makin panas, Pak Mahmud. Ya kan? Kita ingat zaman dulu kita SMA kan suhu kota Surabaya antara 29, 28 ya kan. 31 tuh kita sudah waduh, gila banget ya Pak. Ingat Pak ya. Sekarang ini Pak suhu udara rata-rata di atas 31 Pak. Bahkan kalau kita cek bisa 34. Ya Pak ya, rata-rata 34. Itu udah panas luar biasa Pak. Ya. Nah, ini yang perlu menjadikan perhatian pemerintah kota Surabaya untuk bagaimana caranya memperbaiki. Maksud saya yang konsultan yang lama jangan pakai lagi, ya kan? Soalnya sudah 5 tahun sama hasilnya. Oke, baik. Mohon maaf Pak Ahmad ya, pakai yang baru Pak, gitu Pak Ahmad, tolong. Ya solusinya, terima kasih. Terima kasih Pak Antoni. Dr. Ananto, monggo Dok. Iya, terima kasih. Salam untuk kita semuanya dan kawan-kawan. Jadi saya Ananto Sudohutomo. Salah satu aktivitas saya senang untuk njejekno tunjungan dari Ikon Surabaya. Yeah. Di mana tunjungan ini mempunyai nilai sejarah, nilai historis yang luar biasa. Ketika kita harus bicara tentang nasionalisme dan patriotisme, maka semuanya berawalnya ya dari tunjungan. Yeah. Kita merdeka tahun 45 tanggal 17 Agustus, maka kapan terjadinya pertempuran pertama kali Republik Indonesia melawan agresor asing? Maka tanggalnya adalah tanggal 19 September 45 dan terjadinya di Surabaya. Ya. Di samping itu ketika generasi muda bertanya, apakah kita pernah dalam sejarah Republik Indonesia menang dalam pertempuran? Maka jawabannya satu kali kita pernah menang dalam pertempuran, yaitu di pertempuran bendera di Jalan Tunjungan
yang terjadi pada 19 September 45, dan di mana kalau dalam skop skala nasional, maka sejarah ini bisa menjadi ujung tombak untuk membangkitkan nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme di anak bangsa, dan juga bisa menjadi suatu tatanan pariwisata untuk seluruh dunia. Nah, itu adalah sesuatu yang ide yang selama ini mungkin istilahnya itu gagal ditangkap oleh kawan-kawan di luaran sana, bahwa kita punya sesuatu yang luar biasa, dan di samping itu upaya untuk jejekno tunjungan dari ikon Surabaya itu, kalau seperti Bapak Mahmud kemarin mengatakan bahwa pawai bunga, saya menyoroti latar belakangnya pawai bunga, Pak. Jadi latar belakangnya ketika teman-teman fotografi itu memfoto di sekitar Jalan Tunjungan, ada lambang kota Surabaya yang bentuknya sudah compang-camping, morat-marit, dan bahkan sudah tayangan, ya, yang letaknya ada di seberang Hotel Mojopahit. Dan ketika kami lacak, itu ternyata miliknya UPTD Pasar itu. Nah, pasar itu saya juga belum tahu sampai sekarang. Pasar ini pasar miliknya siapa kan gitu ya? Nah, ketika lambang kota Surabaya masih diizinkan dalam kondisi compang-camping seperti itu, maka pertanyaannya adalah apakah memang ini sudah Surabaya? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Ananto juga Pak Antoni. Begitu cintanya Dr. Ananto ini dengan Jalan Tunjungan. Jadi kalau mau kopdar sama Dr. Ananto tiap minggu pagi ya, Dok ya, karena di Jalan Tunjungan bisa langsung di sana. Tukar pikiran di sana dengan Dr. Ananto di depan Hotel Majapahit. Baik, ini sebenarnya banyak memang yang harus kita soroti lebih-lebih lagi tadi tentang Surabaya yang walaupun sudah banyak tamannya tapi masih terasa panas. Kemudian kapan ini wajah Jalan Tunjungan ini seperti yang di lagu-lagunya Mus Mulyadi begitu ya. Walaupun memang sudah ada kabar bahwa akan ada revitalisasi Jalan Tunjungan, kabarnya juga trotoarnya akan diperlebar supaya lebih enak masyarakat untuk bisa jalan-jalan di sana. Baik, dan memang idealnya diskusi kita siang hari ini ada perwakilan dari pemerintah Kota Surabaya. Kami sudah mencoba mengundang Pak Wawali, tapi beliau berhalangan hadir. Jadi kalau misalnya bisa hadir, sebenarnya bisa menanggapi langsung apa yang disampaikan oleh audiens yang ada di sini. Boleh ditanggapi Pak Mahmud, juga Mas Arief, Pak Murfin boleh juga begitu ya tentang Kota Surabaya ini. Silakan. Ya. Pendapat teman-teman sangat bagus sekali ya. Yang penting rasa memiliki terhadap kota ini sangat tinggi. Tadi disebut-sebut Jalan Tunjungan. Menurut saya selama ini pemerintah kota kalah dalam arti gini, Dokter ya, Jalan Tunjungan antara historis dan bisnis, itu bisnisnya yang menang, historisnya kalah. Di situ tempat paling bersejarah, mulai dari Siola ke sana. Coba dilihat, diamati, bangunannya lurus semua, beda dengan bangunan sekarang. Sekarang coba dilihat dari Jembatan Merah, ya, Jembatan Merah ke arah Jalan Veteran itu sampai ke Viaduk Pahlawan, bangunannya lurus terus, ya, gak ada yang maju-maju. Itu yang bangun Belanda. Sampai lonceng di Gubernuran itu juga lurus sama Jembatan Merah sana. Nah, ketika dikuasai Republik malah banyak yang maju. Saya kasih contoh lagi Jalan Undaan Kulon, mulai dari gedung yang untuk lansia itu, veteran Karangberda, pojokannya itu pojokan yang di ujungnya dekat Ahmad Jais, arah ke Undaan Kulon itu ada bangunan yang tua, bangunannya jauh dari tengah sungai. Kan tengah ada sungai Undaan Kulon itu, Undaan Kulon dipisah sungai. Itu bangunannya jauh, padahal Belanda dulu bangunnya tahun berapa? 18 berapa, 19 berapa. Itu bangunnya mundur ke belakang sampai terus coba ditarik ke viaduk di stasiun Semut itu. Viaduknya itu ada 4 begininya, lowongannya gini 4. Belanda yang bangun dulu sudah mengantisipasi 4, sekarang berfungsi 2, sisanya dipakai Republik. Ini nih yang saya maksud, barang-barang antik yang tidak diperhatikan. Saya biasa mengamati yang tidak diamati oleh orang lain. Ya, patung pahlawan, ya, saya pernah bicara nasib patung pahlawan di Kota Pahlawan. Coba itu dilihat di sebelahnya Siola. Dari Gemblongan mestinya ada patung yang begini. Kita masuk kawasan pahlawan ya, Dokter ya, Dokter. Ada patung yang begini, tapi patung itu nggak kelihatan, kalah dengan TV yang ada pos polisi di sebelahnya. Mestinya patungnya di sebelah sini, pos polisinya sebelah sana.
nggak kelihatan. Dari Praban ya kelihatan gini toh, apa itu, siapa itu, lambang apa. Lalu terus kita coba sebelum ke Gemblongan lewat di Baliwerdi, ada patung yang juga begini tapi menghadap ke sana, menghadap selatan. Jalannya ini kan dari selatan, orang yang lewat dibokongi. Surabaya ini dibokongi. Ini mestinya kan diputar menghadap ke Baliwerdi, ke Keramat Gantung. Nah, seperti itu. Lalu ada patung Jarot di tengah-tengah jembatan layang monokromo. Kita nggak lihat, kurang tinggi patungnya. Kalau kita lihat dari jembatan layang yang kelihatan malah iklannya di jembatan penyeberangan. Coba itu, dia mati. Lalu di depannya Jayabaya ada patung lagi yang gini-gini polisi. Sekarang buat jemuran sama orang-orang yang tidur di situ. Iya. Nah, patung pahlawan di kota pahlawan ini memprihatinkan. Andai kan boleh, itu mau saya puter sendiri kalau ini supaya jadi perhatian. Sebagai arek Surabaya saya prihatin sekali. Ini karena waktu terbatas. Saya ya Surabaya asli ya begini ini meledak-ledak, tapi di mulut aja hatinya lembut dan halus untuk kebaikan. Pak Murfin mencoba menyoroti. Oh iya, baik. Kota Surabaya. Sebentar, ada yang bertanya dulu. Monggo, Bapak. Selamat siang Mbak Vina. Terima kasih saya bisa datang di Surabaya Forum. Nama saya Rahmat Musa. Saya sebagai warga Surabaya. Ya, lahir di Ngagel Jaya Selatan. Ya pasti di rumah sakit ya. Tapi dari Ngagel. Nah, akhirnya di Taman Simpang loh, di rumah sakit Simpang. Rumah sakit Simpang ya. Ya, saya teringat dengan saya punya Bapak Rohani. Dia itu sudah tua, umurnya 76 tahun. Baik. Ya. Dia bilang begini, dia kerjanya lebih keras. Lalu anak buahnya ini ngomong sama dia, Bapak ini sudah tua. Kenapa Bapak sekarang mengerjakan lebih banyak, lebih keras, lebih cepat? Dia bilang begini jawabannya yang membuat kita yang sebagai anak mudanya itu kaget. Umurnya sudah 76 Mbak Nina. Dia bilang gini, kalau ujian kurang 5 menit, apa yang kamu harus lakukan? Jadi kerjanya harus lebih cepat kan? Iya. Masa kurang 5 menit ujian santai? Nah, saya dengan kota Surabaya yang lebih tua ini, 723 tahun, harusnya lebih cepat. Yang saya soroti itu, kenapa kok lambat gitu loh? Masih lambat ya Pak ya? Maksudnya 723 itu kan cukup tua ya Mbak ya? Betul. 7 abad lebih. Nah, saya sebagai warga Surabaya di Ngagel, utamanya ada 3 hal Mbak. Tentang surat hijau. Nah, surat hijau aja sampai sekarang masih di DPRD dibahas-bahas. Surat hijau itu cuma adanya di Surabaya. Nah, ini aja nggak mari-mari Mbak. Ya saya sampai heran sendiri gitu. Terus yang kedua tentang transportasi, tentang polusi tadi tentang Pak Antoni Baktiar, suhu tambah tinggi itu sebenarnya jawabannya cepat. Transportasi. Kota kita paling jelek Mbak. Saya kadang istilahnya itu mangkel kok Surabaya ini kok nggak cepet sih. Termasuk Bu Risma sudah lumayan bagus ya. Cuman kok nggak transportasi ini kok jelek, angkot itu aduh semrawut panas sakno warga Surabaya ini Mbak. Itu transportasi. Yang ketiga tentang penataan PKL Mbak. PKL-nya itu yang membuat nggak indah kota Surabaya. Pedestrian sudah ada, tapi PKL-nya masih nanggrok di situ. Nah mungkin ya saya melihat saya cinta sama Surabaya Mbak. Kalau saya di mana-mana bisnis di Jakarta di mana saya mesti harus Surabaya. Ya, harus bonek tapi harus cepat itu Mbak. Baik. Oke. Terima itu kasih. aja Mbak. Terima kasih. Pak Rahmat Musa. Sekali lagi idealnya memang harus ada dari Pemkot Surabaya untuk menanggapi PR-nya ini. Tak enteni nah beberapatan. Pak Murfin, silakan Pak ditanggapi. Jadi sebenarnya kota Surabaya ini kan Bu Risma udah dapat penghargaan dan dari pertanyaan Pak Antoni Baktiar bahwa kota Surabaya ini ada dihitung loh, hutan kota namanya. Makanya jangan heran pohon-pohon itu besar ditanam. Ada rasionya antara, udah bagus sebenarnya. Tapi kembali lagi ke soal mass transportation yang belum selesai sehingga polusinya tinggi gitu ya. Jadi kemacetan pun semakin merajalela. Saya kira itu kontribusi besar untuk suhu udara sekarang ini gitu. Selain memang masalah global ya seperti itu. Nah, saya nanggapi soal PKL ya, itu ekonomi kerakyatan kan. Sentra-sentra PKL sudah dibangun oleh dinas koperasi ya Pak ya, walaupun sebagian memang perlu direvitalisasi. Teman-teman DPR kan terus itu menyoroti kinerja dinas koperasi yang punya sentra-sentra PKL yang kadang-kadang isinya itu tidak lagi PKL ya, di daerah tertentu ada kambing masuk gitu-gitu Pak. Nah, persoalannya bahwa sentra PKL ini ternyata ada beberapa yang tidak dirancang dengan baik gitu. Sebenarnya ada persyaratan seluruh PKL yang masuk ke sentra itu berkoperasi.
sehingga mereka punya bargaining power, kekuatan. Dan juga sentra PKL yang dibangun itu sebenarnya dia harus menampung produk-produk UMKM sekitar. Itu yang mungkin linknya tidak ada. Contoh misalnya seperti sentra PKL yang dibangun mungkin 75 juta ya, 750 juta dekat UPN Rungkut itu kosong Pak, nggak ada yang nggak laku gitu loh. Padahal udah dibangun dengan APBD seperti itu dan banyak sentra PKL yang memang ternyata tidak seperti yang diharapkan ya. Iya, nah ini maksud saya tidak hanya mampu membangun fisiknya, tetapi juga pendampingannya sehingga betul-betul mereka marketable. Contoh suksesnya Pak ya, kalau Pak lewat dulu di Unitomo dengan Perbanas itu kan PKL kan merajalela Pak. Kebetulan saya dulu di sana, saya koordinasi dengan Pak Hadi, Badan Dinas Koperasi, kita koordinasi dengan Untak, akhirnya center PKL dengan susah payah kita coba untuk pindahkan ke sampingnya masjidnya Unitomo itu Pak. Walaupun begitu kita mau bereaksi sudah bendera-bendera organisasi tertentu sudah ada di situ Pak. Bukan. Bendera-bendera yang ngerti ya Pak ya. Itu saya rumit juga waktu itu koordinasi Pak. Tapi kita harus berani ya. Bosnya nggak ada kata beliau ya. Bosnya lagi kemana? Itu. Nah itu ternyata berhasil karena apa? Kita waktu itu menyatakan kita akan promosikan, kita contoh Jokowi dulu Pak. Sentra PKL digusur, tapi relokasi itu income-nya dipastikan naik Pak ke lokasi yang baru. Jadi kita wajib mempromosikan ke publik bahwa akan ada sentra yang pindah dan ada jualan ini, jualan itu gitu loh Pak. Dan itu dilengkapi semua. Lengkap sekali, sentra PKL lengkap Pak. Seairnya, listriknya dan murah. Jadi di satu sisi yang perlu kita siapkan bahwa kesediaan tenaga kerja kita ini kurang. Bahwa kemudian sekarang ini SMK itu kan lagi menjamur ya. Tapi kemudian kesediaan lapangan pekerjaan tidak ada. Maka kemudian kami khususnya teman-teman Karang Taruna itu kita ini sekarang lagi giatnya untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif atau ekonomi kreatif ekonomi kreatif itu. Dan itu memang muncul karena memang ternyata setelah kita lihat teman-teman itu banyak yang umur sekitar 25 sampai umur 40 itu angka PHK-nya luar biasa Surabaya kita ini. Sehingga kemudian karena perusahaan itu ada yang kemudian berusaha di Surabaya karena mungkin UMK-nya tinggi. Sehingga kemudian mereka membuat perusahaan di luar Surabaya. Dan kenyataan betul perusahaan itu jarang mengambil anak muda dari Surabaya. Karena anak muda Surabaya itu kan harus UMK-nya harus sesuai itu. Padahal perusahaan itu kadang memberi gaji itu jauh dari UMK. Jadi ketersediaan lapangan kerja ya. Baik, kita butuh waktu yang lebih panjang mestinya untuk bincang-bincang tentang refleksi Kota Surabaya ini. Pak Mahmud untuk penutup ada parian Pak, khusus parian loh Pak. Ada parian untuk menutup. Kalau nggak parian nggak boleh Pak. Ya, singkat parian. Karena Surabaya asli harus bisa. Jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa membeli pita. Jangan-jangan memandang saya, nanti akan jatuh cinta. Sing tak maksud di warai Surabaya. Jatuh cinta ke Surabaya. Baik, sekali lihat karena Surabaya seperti gadis yang cantik sekarang. Terima kasih Pak Mahmud, terima kasih untuk semua narasumber. Artinya maksudnya ada di Wadi ya. Tepuk tangan yang meriah untuk acara kita siang hari ini. Baik, demikian program Surabaya Forum kerjasama INEws TV, MNC Play, Koran Sindo, juga didukung Hotel Singgasana Surabaya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Wina Alifa mewakili tim yang bertugas. Mohon pamit. Selamat sore, kembali ke studio. Silakan Hilman.